Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fahriansyah, NIM 15201171350 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini, saya akan mempresentasikan diseminasi hasil surveillance kecelakaan kerja berdasarkan studi kasus 2, tabel yang pertama, data mentah kecelakaan kerja di Inggris Raya pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada data tersebut, kita disajikan keseluruhan data kecelakaan fatal yang dialami berbagai industri di Inggris Raya. Pada kegiatan hari ini, saya mendapatkan 3 data interpretasi. Yang pertama, saya mendapatkan kasus total cedera fatal pada pekerja di bidang manufaktur di Inggris Raya pada tahun 2014 hingga tahun 2019 berdasarkan jenis kecelakaan yang dialami pekerja, karyawan, dan wira swasta. Yang kedua, saya mendapatkan kasus cedera fatal pada pekerja di bidang konstruksi di Inggris Raya pada tahun 2014 hingga tahun 2019 berdasarkan jenis kecelakaan yang dialami pekerja, karyawan, dan wira swasta. Dan yang ketiga, saya mendapatkan kasus total cedera tidak fatal pada pekerja di bidang transportasi dan penyimpanan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 berdasarkan specified dan over 7 day. Dimulai dari diagram yang pertama, kita mendapatkan akumulasi total kasus. Ada 150 kasus pekerja mengalami cedera fatal di bidang manufaktur dengan kasus terbanyak pada employed atau karyawan berjumlah 94 kasus dibandingkan dengan self-employed atau wira swasta dengan perbedaan yang cukup jauh, yaitu sekitar 8% atau 11 kasus. Berdasarkan pada analisis kategori cedera fatal pada pekerja, pada berbagai kategori yang terdapat pada diagram tersebut, falls from a height atau jatuh dari ketinggian menjadi kategori cedera fatal paling tinggi dari seluruh tipe pekerja di antara kategori accident yang lain, yaitu sebanyak 18 kasus. Sedangkan kategori cedera fatal paling banyak kedua dari seluruh tipe pekerja ada pada contact with moving machinery atau kontak dengan mesin bergerak, yaitu berjumlah 15 kasus. Kemudian kategori cedera fatal paling banyak ketiga dari seluruh tipe pekerja ada pada struck by moving including flying or falling object atau terpukul benda bergerak dengan jumlah 13 kasus. Dari ketiga penyebab kecelakaan terbanyak tersebut, kita dapat melakukan pengendalian seperti menginstruksikan operator peralatan untuk mewaspadai karyawan yang bekerja di sekitar peralatan dengan melakukan pengendalian 5R, rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin. Kemudian menginstruksikan pekerja untuk waspada dan menyadari lingkungan mereka setiap saat, dan untuk memahami bahaya yang terkait dengan tugas yang mereka lakukan. Kemudian dapat juga melindungi karyawan agar tidak terluka karena jatuhnya benda dengan menggunakan papan kaki yang sesuai, mengidentifikasi dan membarikade area di bawah zona kerja. Kemudian dapat juga pengawasan efektif, penilaian risiko yang lebih baik, dan pelatihan, serta penggunaan APD yang lengkap, seperti safety helmet, safety gloves, safety harness, self-rescuer, dan lain-lain. Berikutnya, kita berlanjut ke diagram 2, di mana kita mendapatkan seluruh kasus total cedera fatal pada karyawan dan wira swasta pemberi upah di bidang konstruksi. Seperti yang kita tahu, konstruksi menjadi bidang dengan angka kecelakaan paling tinggi setiap tahun di antara bidang lainnya. Dari diagram tersebut akan didapati dari sudut pandang employee atau karyawan, falls from a height atau jatuh dari ketinggian menjadi penyebab kecelakaan terbanyak pertama pada karyawan lapangan dengan jumlah 50 kasus dengan persentase kecelakaan 27%. Kemudian trapped by something collapsing or overtuning atau terjebak tertimpa sesuatu yang runtuh menjadi penyebab kecelakaan kedua terbanyak pada karyawan lapangan dengan jumlah 26 kasus dengan persentase 14%. Kemudian struck by moving vehicle atau tertabrak menjadi penyebab kecelakaan ketiga terbanyak pada karyawan lapangan dengan jumlah 19 kasus dengan persentase 10,5%. Di lain sisi, dilihat dari sudut pandang self-employed atau wira swasta, falls from a height atau jatuh dari ketinggian lagi-lagi menjadi penyebab kecelakaan terbanyak pertama pada wira swasta pemberi upah dengan jumlah 13
39 kasus dengan persentase kecelakaan 22%, kemudian struck by moving including flying or falling atau tertabrak sesuatu hingga jatuh menjadi penyebab kecelakaan terbanyak kedua pada wira swasta pemberi upah dengan jumlah 6 kasus dengan persentase 3%. Kemudian trapped by something collapsing or overtuning atau terjebak atau tertimpa sesuatu yang runtuh menjadi penyebab kecelakaan ketiga terbanyak pada wira swasta pemberi upah dengan jumlah 5 kasus dengan persentase 2,7%. Dari diagram tersebut kita dapat melihat berdasarkan cedera fatal jatuh dari ketinggian, persentase perbandingan antara karyawan dan wira swasta pemberi upah yaitu berbeda 11 kasus atau 12% dari total kasus jatuh dari ketinggian yang ditemukan. Oleh karena itu, pengendalian yang dapat dilakukan, perusahaan tempat bekerja harus memberikan pembelajaran bagi setiap pekerja yang hendak masuk kerja di industri. Bisa diajarkan mengenai cara menjaga keselamatan diri dan bagaimana cara memakai alat-alat pelindung diri, memasang rambu-rambu pengaman untuk mengingatkan pekerja agar selalu berhati-hati, memasang railing pengaman pada tepian struktur gedung agar pekerja tidak terlalu ke tepian. Setiap pekerja yang bekerja di ketinggian wajib memakai alat pelindung diri seperti safety belt, safety body harness, helm, dan lain-lain. Dan dapat juga kita meningkatkan kompetensi dan skill pekerja di ketinggian melalui pelatihan atau training yang sudah ditunjuk oleh badan pemerintahan, sehingga pekerja memiliki lisensi yang diakui dalam menjalankan pekerjaan di ketinggian. Berikutnya, yang terakhir kita berlanjut ke diagram 3, di mana kita mendapatkan akumulasi total kasus dari diagram di atas. Akan didapati hasil 3 penyebab kecelakaan non-fatal terbanyak pada industri transportasi dan penyimpanan yang memiliki klasifikasi specified dan over 7 days sebagai berikut. Pertama, dilihat dari sudut pandang specified atau kecelakaan ditentukan hari itu juga. Kasus terbanyak pertama pada kategori cedera non-fatal adalah slips, trips, or falls on same level sebanyak 2092 kasus. Terbanyak kedua pada falls from a height atau jatuh dari ketinggian sebanyak 823 kasus. Terbanyak ketiga pada struck by moving including flying or falling object sebanyak 434 kasus. Kemudian dilihat dari sudut pandang over 7 day atau kecelakaan ditentukan setelah 7 hari kemudian, kasus terbanyak pertama pada kategori cedera non-fatal adalah injured while handling, lifting, or carrying sebanyak 4.641 kasus, terbanyak kedua pada slips, trips, or falls on same level sebanyak 4.406 kasus, terbanyak ketiga pada struck by moving, including flying or falling object sebanyak 1.791 kasus. Pada kategori cedera non-fatal yang ditentukan atau specified, terbanyak ada pada slips, trips, or falls on same level. Kejadian terpeleset, tersandung, dan terjatuh sering terjadi pada pekerja industri transportasi dan penyimpanan karena aktivitas yang dilakukan lebih dominan berdiri dan berjalan atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan, slip trip fall merupakan salah satu kecelakaan yang paling banyak dan dapat menyebabkan cedera serius pada pekerja. Bahaya seperti ini dapat dilakukan pengendalian seperti eliminasi pada kontaminasi lantai dengan menggunakan pelapis lantai, memperbaiki kebocoran ruangan yang menyebabkan resiko licin, merencanakan rute pejalan kaki dengan baik untuk menghindari area yang terkontaminasi, lalu dapat juga memastikan pencahayaan cukup sehingga sepatu dan langkah kaki bisa jelas terlihat hingga penggunaan APD sepatu safety. Oleh karena itu, dari ketiga data tersebut yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa terlihat jelas industri konstruksi memberikan dampak atau risiko kecelakaan fatal paling besar bagi pekerja di Inggris Raya. Dan juga kategori kecelakaan falls from a height atau jatuh dari ketinggian menjadi penyebab kecelakaan terbanyak yang ditemukan di Inggris Raya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.